program pemerintah Kayaknya. fokus ke Garut. Kalau saya hitung anggarannya yang Aklen ini 100 miliar, yang iCare 120 kalau tidak salah, karena udah keluar kayak gitulah. Kalau dulu misalkan aja untuk program-program yang sifatnya itu sosial, sekarang udah profitable. Kalau dulu pemerintah harus pakai anggaran APBN dan lain-lain. Ikan, ya tadi pagi diskusi dengan Bank Indonesia, kerapu. Ya, sebelumnya kita udang Faname, Pak. Tapi skala kita, Nyun Sewu, skalanya nggak ada yang di bawah 10 hektar, nggak ada. Kita skalanya di atas 50 gitu. tambaknya. Ya. Jadi semuanya prinsipnya adalah closed loop. Nah, itu mengenai protein, glukosanya mungkin bisa lihat buah-buah ini. Tapi yang sekarang sedang ngetren dan bagus itu menurut saya hari ini mangga gajah ya. Mangga gajah, alpukat kalah lah. Terus kalau durian ya, tapi durian yang skalanya besar, di atas 100. Jadi itu rata-rata pekebun-pekebun yang memang siap dan jualannya adalah keluar. Dan dia ikut program seperti yang Jawa Timur itu, jadi ke pasar Timur Tengah. Mungkin itu yang kalau kita sampai di glukosa. Jadi saya pernah makan duriannya itu, kalau ditimbang ya hampir 5 kiloan ya, 5-6 kilo. Cuman ketika dibuka satu aja ternyata satu, maksudnya bukan satu gini, bukan. Dibuka terus satu ini, ya satu duri itu nggak habis. Nggak habis. Saking besar ya. Ya emang ukurannya ya untuk makan menurut saya jumbo ya. Ya mengenai rasa ya karena kualitas ekspor dan lain-lain. Saya lihat kalau untuk di daerah Jawa itu saya temukan 2 tempat, yaitu Majalengka sama sini Purworejo Magelang. Nah itu bibitnya istilahnya adalah jablan, rungkatan. Jadi emang udah jadi, udah berbunga seperti mangga, udah berbunga, udah berbuah. Kita tinggal narik pakai alat berat, dipindah. dipindah. Rungkat ya, istilahnya rungkatan, bahasa Jawanya jablan, dijabel gitu. Jadi emang ditanam ya berbuah. Udah ini. Nah hari ini tuh pasarnya hari ini kalau untuk mangga 150.000. Kalau untuk durian tuh 650. Yang murahnya 350, tapi menurut saya bagus yang 650. Bener-bener teruji gitu. Artinya teruji itu ya ditanam panen, tahun depan udah panen. Gitu. Saya kira niku update terakhirnya. Kalau untuk hewannya hampir mirip, tambahannya mungkin dorper kali ya. Dorper yang bagus, yang yang harganya mungkin di atas 25 lah. Yang di atas 25. Ya saya lihat kemarin yang paling tinggi emang di atas 100. Ya emang bagus ya. Iya silakan lah itu. Jadi ya menurut saya belum nyampe mendarat di petani. Jadi itu sama kalau sapinya seperti di sini embrionya itu Belgian Blue. Ya Belgian Blue yang anakannya, silakan sambil makan ya, sambil minum silakan. Jadi
Belgian Blue itu hari ini usia 4 bulan aja bisa laku di atas 40 juta. Tapi emang ya bagus. Maksudnya bagus tuh ya emang menguntungkan karena kalau dijual ya bener-bener laku, ditimbang biasa aja laku di atas 90. Nggak usah masuk YouTube, enggak, timbang biasa, dipotong biasa aja. Karena emang beratnya emang di atas 1,8. Jadi karkasnya bener-bener ada. Mungkin nanti bisa dilihat di kandang. Jadi sapi-sapi yang kayak gitu. Jadi gambaran sekilas saya ya dibedakan antara research, hobi, sama yang mungkin udah komersial sampai di rakyat lah. Nah, mungkin tataran kita yang rakyat dan uneducated people. Hari ini kayak mungkin saya bisa sampaikan kita over dana nih. Yes, begitu banyak dana itu berseliweran. Yes. Tapi yang sanggup untuk ininya nggak banyak ya. Ya, begitu banyak itu. Pemerintah iya, bank komersial iya, bank syariah, equity. Menurut saya ya over ya. Dan apa ya? Dan sudah nggak ini ya, udah nggak mempertimbangkan lokasinya di mana. Jadi ya hampir seluruh provinsi kita bisa jangkau. Saya kira itu sekedar update-nya. Nanti jenengan semua pada mendarat di mana, yes, monggo lah kita bisa saling share ekosistemnya nanti dibentuknya gimana. Tapi saya boleh saran kalau bisa tampilan modelnya itu di kedua itu, jadi setelah engineering, setelah proses, di kedua itu di finansial. Nah, tampilannya itu di finansialnya itu setidak-tidaknya serapi punyanya Mandiri, Livin. Ya, setidak-tidaknya. Jadi kita nanti mudah melihat investasi awal, mudah melihat biaya produksi, mudah melihat item-item yang terjadi selama pemeliharaan sebelum panen, dan mudah pula menghitung pada saat panen. Jadi mengurangi konflik lah. Jadi saya saran, saya bukannya agennya Mandiri ya, tapi diusahakan serapi punyanya Mandiri dan gratis, nggak ngecas dia, nggak ngecas. Ya nanti sampean bisa lihat, bisa praktek. Ya ini yang sekarang mungkin ya nggak enak nih kalau saya bilang, karena mesti kalau di sud ini pasti orangnya kan orang yang banyak. Ya pasti nunjuk orang. Ya kurang lebih ngoten. Jadi inilah sekedar update sebelum kita masuk ke diskusi kita. Saya kira ngoten, Kang Hep. Mas silakan dilanjut. Baik. Jadi kita masuk ke sini, ke integrated farm dengan closed loop system ini. Silakan Kang Hep, ini sampean sambil minum aja. Oh iya, santai aja Pak. Toh tahunya itu tahunya uneducated people. Tahu di sini dong. Iya. Iya. Jadi bisa tahu karena Jawa Barat Sumedang, tapi basicnya adalah tahu sayur. Ya. Baik. Jadi di closed loop sistem ini saya ingin langsung tunjukkan closed loop system ini. Diagram intinya ini ada input, proses, output, terus kita punya umpan balik. Nah, umpan balik ini yang harus kita semuanya menemukan ketika kita install ini. Nggak harus rumit, tapi harus ada. Nanti diperbaiki apapun sistem yang diinstal. Jadi kita
menginstall, misalkan ada saya taruh misalkan ikan sama unggas misalkan, atau ikan sama domba, ikan sama sapi, atau plus lainnya, tapi ini kita harus temukan ini. Umpan baliknya itu harus kita temukan. Semakin kita cepat menemukan, semakin sistem itu dia akan performance-nya semakin bagus. Jadi kalau ada gangguan, dia bisa ngelup, melakukan umpan balik, dan kemudian dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sistem itu didesain untuk bisa merepair dirinya sendiri. Dia bisa debugging sendiri. Kurang lebih gitulah kalau teorinya. Tapi menemukannya itu benar-benar tidak mudah. Harus trial. Nah, di closed loop ini kita berpatokan dengan 3 hal ini. Prosesnya nggak boleh salah. Boleh salah, tapi harus disempurnakan. Boleh tidak sempurna, tetapi ada continuous improvement, kurang lebih begitulah. Jadi, yang penting closed loop dulu. Ada elemen-elemennya, kemudian elemennya cukup, interaksinya memenuhi syarat, kemudian pengontrolan produknya, goalnya itu benar-benar diusahakan memenuhi ekspektasi dari pasar atau konsumen kita yang kita define. Silahkan. Saya ada contoh, misalkan hari ini kita ingin bikin bibit jambu krista misalkan, atau bikin bibit alpukat. Saya baru nanam dari teman-teman di Kediri. Bibitnya adalah kurma kuning. Yang satu ini dijual 5.000. Kurma kuning. Enak, Pak. Nah, dan dia juga namanya jiwa rakyat, udah berbuah, ya tinggi, udah bagus. Bibitnya dijual juga mengejutkan. Piro iki? Wis terserah Pak De. Tak kirim ya 100.000. Datang 10 buah. Kurma. Hidup 6. Berarti udah bisa dibibitin di sini ya? Enggak. Jadi dulu yang kita pusing-pusing kayak gitu, ternyata nggak sesulit itulah. Ya, jadi maksudnya adalah di ranah implementasi di komersial yang dikerjakan oleh uneducated people ini, benar-benar menurut saya sudah tidak lagi terbatasi oleh misalkan iklim, genetik, atau lokasi dan lain-lain. Harus panas, harus di tempat yang dataran rendah yang suhunya sekian, enggak juga. Nah, yang kayak gini-gini itu menurut saya kita masukkan nanti di sini. Ya, itu. Jadi mohon nanti dipahami bahwa ini benar-benar bergerak, benar-benar dinamis. Nah, terus backgroundnya kalau saya ini dari penelitian sebelumnya, bahwa kita intinya adalah kita itu ada di zona merah yang turun itu. Jadi di tahun 80-an kita bagus lah. Swasembada diakui, dan yang memberi predikat kan bukan lembaga biasa, FAO. Kebayang bahwa di pertengahan 80 itu kita sebetulnya udah sampai. Cuman sayang terjadi decreasing sampai merah itu. Nah, sekarang kita ada di posisi merah. Jadi kalau
slide ini dibikin tahun 2019 berarti udah 5 tahun yang lalu, berarti lebih merah lagi tuh. Lah ngoten. Yes. Ini reality. Jadi kalau kita masuk ini, kita nanti akan terlibat emosi kita. Karena semuanya kita terlibat ini. Ya, apalagi kalau kita lihat wajahnya beliau-beliau ini so impossible, karena di tahun 60 itu diramalkan oleh para pembuat slide ini, para profesor ini. Tahun 60 kita sudah nggak bisa nanam ini semua. Nggak bisa, yaitu hitungannya beliau-beliau lah. Ya. Gimana, dan itu yang terjadi di Uzbekistan dan ujung sungai Mississippi. Udah nggak bisa apa-apa. Ya itu, ya mungkin Indonesia sampai di sawah, di mana sawah itu kalau kaki kita nginjek udah nggak turun kaki ya. Dangkal. Ya silakanlah. Ini yang jelas ini adalah kita ya, lingkungan kita. Ya, jadi maknanya itu adalah diukur dengan pH juga udah asam, diukur produktivitas juga udah rendah, terus diukur dengan keanekaragaman hayati yang nanti merupakan elemen-elemen yang kita susun juga rendah. Terus perilaku sosialnya error lagi. Ada sedikit burung bagus ditangkap, nggak bisa ditangkap ditembak, nggak dimakan. Ada burung rada gede dikejar-kejar, dan perilaku itu diturunkan. Jadi yang diturunkan di sosial ini destruktifnya. Jadi dia akan semakin merah. Nah ini makna dari penelitian ini. Jadi ya that's it. Nah, kita kan semuanya jadi marah kan, jadi tersinggung, yes. Tapi gini, saya bisa sampaikan ini loh, saya nggak bisa bayangin, beneran, nggak bisa bayangin. Kita in the same place, different time aja, tapi in the same place, different quality. Ini yang nggak bisa. Saya juga baru lihat bola matanya, tapi benar-benar human being lah. Gitu. Jadi inilah yang Kang Angan ini menurut saya jempol lah. Usahanya saya akui lah. Cuma cara anak mungkin gitu. Ya ini usulan kita, Ibu. Ini usulan kita. Hai. Jadi usulan kita ini nah ini Kita naik lagi. Bisa, tapi sejumlah volume tertentu. Ya. Organik. Jadi kalau 1 hektar 30 ton, 50 ton, ya dia akan berubah. Ini data. Jadi data ini ya kita lakukan atau tidak, ya alam akan mempunyai respon sesuai dengan karakteristik dia. Jadi ekosistem yang dibangun nanti kalau kita kurang dari 30-50 ya dia akan slow. Gitu. Nah, ketika 30 sampai 50 garis merahnya mulai ditinggalkan. Menuju biru. Biru naik. Terus kemudian kita bisa lihat di sini produktivitas naik. Kualitas tanah naik. Nah, tinggal ini tadi secara sosial apakah kita siap untuk memberikan tidak hanya edukasi, tidak hanya contoh, jadi memberikan reward kepada everybody atau apapun sehingga mau
untuk mengapresiasi ini. Nah, terus kalau udah sehat gimana? Ya nggak usah 50 lagi, cukup 45 ton. Maka 45 ton itu setara dengan 2 ekor. Setara dengan 2 ekor sapi. Jadi kalau udah stabil, sebetulnya maintenance-nya itu kuncinya adalah di 2 ekor sapi. Negara yang bagus, lingkungan yang bagus, wilayah yang bagus, kalau mempunyai hewan besar, per rasionya dengan per hektar itu 2 ekor ini, hewan besar apapun, mamalia apapun, mau kuda, mungkin gajah enggak kali ya. Kuda, sapi lah. Kuda, sapi, kerbau. Ya, yang berat 200 sampai 1 tonan lah. Segitu. Jadi kalau rasionya itu dipenuhi, selamat. Sebetulnya sesederhana itu. Dan ini kalau di perguruan tinggi atau kita lempar di publik, diskusinya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Wah, ya kemarin juga ada tamu ya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Ya kita jangan sampai kehilangan waktu, intinya itu. Kalau kita melayani begitu ya nggak jalan-jalan. Jadi kalau kita lihat di tataran implementasi, uneducated people kan sakarepmu lah, sopo iki sakarepmu. Yang penting bisa seperti dari kalau Pak Wapres itu istana negara atau istana apa Pak? KF Apa? Kalau kantor Wapres itu namanya apa? Kantor Wapres, Pak. Kantor Istana Wapres. Iya. Ya, Kantor jadi Wapres. kalau di ukuran project, yang penting UMR DKI. Sampean ingat-ingat nih, pesertanya adalah dapat UMR DKI. Bukan UR setempat. Kenapa UR DKI? Karena itu adalah acuan nasional. Jadi desainnya itu gitu. Jadi yang di level bawah tadi ya 45-an. Ya, mau educated, mau uneducated, podo wae ya. Yang penting dapat segitu. Saya kira itu ukuran-ukuran finansialnya. Jadi makna dari gejala yang kita sedang alami. Apapun desainnya, monggo. Tadi sudah kita ini kan, yang penting kita segera menemukan ini. Nah, banyak hal yang nanti kita konstruksikan bagaimana kita menyusun elemen-elemen itu. Nah, oke. Ini adalah kondisi hari ini. Jumlah tanah atau sawah sakit, ya kita sebagian besar ya. Jumlah secara nasional itu kalau total sawahnya sekitar 12 jutaan hektar. Nah, sebagian besar sakit. Kebayang, berarti kalau dengan rasio ini kita perlu untuk sawahnya aja, di luar yang lain-lain, kita perlu 24 juta ekor. Ya, saya pernah ngitung kerawang berapa. Kerawang itu perlu 200.000 ekor. 200.000 ekor itu populasi sapi yang ada di Gunung Kidul. Lebih banyak dari itu. 100.000 ekor. Karena sawahnya itu 50.000 hektar. Kerawang. Ukuran kerawang. Jadi kalau kelurahan, kalau di sini misalkan punya sawah 300 hektar, 600 ekor cukup. Ya, kalau Garut yang mungkin di daerah Leles atau Leles yang kayak gitu, ya mungkin mirip. Ya. Tapi nggak sesulit Kerawang. Karena sana dianugerahi mineral yang lebih komplit dibandingkan dengan Pantura.
Betul, betul. Ya, ya tapi bisa diuji nanti ketemunya di mana. Jadi tapi ukuran awalnya inilah. Karena kalau kelebihan pun akan tetap sejahtera, lebih bagus. Jadi hari ini kita ada di merah. Jadi menormalkannya kumaha, nah itulah tantangan. Setiap kali kita memulai apapun, mau nanam ini, nanam itu, sama. Dimulai dengan merah. Ya. Nah kita harus naikin. Tidak hanya hasilnya, background tanahnya, background sosialnya, ke quality yang dikehendaki sehingga jadi normal. Kurang lebih ngoten. Jadi kalau untuk padi ini itu kalau kita panen di sekitar 6 itu wah kurang puas lah. Tapi ya lumayan. Tapi kalau di bawah 6 waduh nangis. Hari ini panen di bawah 3. Ya, hari ini tuh di bawah 3. Panen 1,5 itu kayaknya umum deh. Hari ini per hektar 1,5 ton. Bahkan ada yang tidak panen deh. Kalau kata Bapak Nasma, kurangin makan nasi katanya. Bukan tingkatin produksinya, kurangin makan nasinya. Jadi sebagusnya kita memotret ini dari kacamata yang tidak hanya general, tetapi toh apa yang kita lakukan ini memulai startnya dari mana. Yang penting kita memulai dengan improving lah. Jadi ada yang buruk banget, ada yang buruk, ada yang mungkin ada bagus. Yang penting naik. Nah, itu tadi kuncinya ada di organik. Kuncinya ada di organik. Baik, saya kira ini yang lain penjelasan teknis untuk padi. Jadi yang ujung itu yang 136 itu di lab itu bisa 136 anakan, satu batang ya. ditanam gitu, mekar gitu. Tapi kalau di kita harian itu ya dapatlah 90. Yang paling bagus dulu itu rekornya 105. Nah, untuk yang biasa, petani biasa, urea, ya 20, 30. Iya. Ada sih 40, tapi ya nggak semua. Tapi kalau bisa nyampe 30, lebih dikit udah bagus. Nah, kita bisa 3 kalinya itu. Karena secara teoritis, 20 kalinya. Jadi KTK-nya yang organik, apalagi kalau yang dari fertilizer dari sapi atau domba ini, maka dia 1200 KTK-nya, koefisien tukar kationnya. Sedangkan CON-nya 22 kali urea ini, dia 60. Berarti 20 kalinya. 20 kali lebih bagus. Jadi kalau secara teoritis 20 kali lebih bagus, maka diimplementasinya 3 kalinya kan lumayan nih. Oke, deh. Ya kurang lebih gitulah. Teoritis 20 kali ya kita bisa 2 kali ya. 2 kalinya ya alhamdulillah. Tapi kalau bisa normal ke 3 kalinya. Habis itu prestasi terserah. Jadi ini secara teoritis tuh proven ini di lab ini. Harusnya itu 20 kalinya. Itu yang sapi apa yang domba, Pak? Ya, ya hampir mirip, cuma domba ya? Lebih bagus. Yang domba lebih bagus? Iya. Kalau domba sendiri itu berapa ekor? Jadi kalau domba rasionya memang tergantung beratnya. Kalau berat sapinya 600, berarti kalau domba 30 kiloan ya 20. Tapi kalau domba kacang ya sampai 50 ya. Rasio berat ya, Pak? Nggih, rasio berat aja. Karena ini kan makan ya. Pakan nih yang dihitung. Jadi pakan komposisi 30-70 yang dicerna sama yang dikeluarkan sebagai manure. Jadi nanti kita ininya arahnya di sini nih. Kajian akademisnya di sini.
Nyun sewu, kajian akademisnya di sini. Textbooknya itu ada di sini. Jadi di 70% ini sebagai kotoran, maka kita tulis manure di sini. Dan nanti akan terikut terus di sini. Nah, secara teoritis manure kata orang Jepang bisa diubah jadi bokashi. Oke, pakai lactobacillus dan lain-lain itu yang kita kenal dengan fermentasi. Tapi bisa juga nanti rantesenya bisa dibikin asam, didorong ke asam laktat. Oke, gugusnya berubah ke asam amino, ke protein. Akhirnya nyampe ke protein. Kalau nggak ke sini, kalau nggak asam laktat, asam amino nih, ya ke glukos. Artinya apa? Buahnya jadi manis. Tampilannya beda. Nah, segaranya jadi natural. Nah, kurang lebih ngoten. Jadi nanti akhirnya memberikan dampak ke quality ini semua. Sampean pernah ngerasain telur asin yang bebeknya nggak pernah dikasih makan, hanya di hamparan Sawah-sawah itu. makan di situ, nggak pernah kita kasih makan. Tapi kalau bertelur, kita bikin telur asin, wah rasanya mengguncang dunia beneran. Yes, ya gitulah kurang lebih. Jadi kita sebetulnya adalah memberikan input, prosesnya ada di alam, tapi terstruktur, outputnya high quality. Di sini lele itu panjang-panjang. ya gedenya sampai ya gimana mau dia subur gitu ya. Jadi maksudnya yang big, high quality, fast growth, ya itu yang sifat itu yang kita cari, sifat dominannya itu. Nah itu yang didorong terus, dan itu harus melekat pada uneducated people. Iya. Jadi Nyun sewu. Oh, saya taruh tadi sebelum sampean datang sini tadi, saya bawa segini nih, amplop gajian. Iya, oke, that's it. Jadi make sure bahwa semuanya terkonversi itu. Jadi ya berapapun produknya, apapun produknya harus memenuhi itu. Jadi kata tadi itu makanya indeks yang dikehendaki dari tadi Pak Wapres tadi UMR DKI gampang ya, aduh gampang ya. UMR DKI tapi terserah kita di Aceh ngacunya tetap UMR DKI gitu. Kita bikin program tuh produknya itu coklat kakao yang harganya sekarang sedang melonjak-lonjak. Dan jalan bagaimana petani kakao mengerjakan tanahnya dengan asam umat ini, fertilizernya dari manure-nya dengan proses ini, dan diajarin ini. Nggak kebayang tuh Pak. Saya ditunjukin tuh waktu saya ke sana. Pak Sugeng ngomong itu saya tunjukin dia gini. Kirain tuh ngopo Bapak ini. Ternyata ya udah saya pegang aja. Buset. Bapak, iya. Jadi bekasnya tuh yes. Ininya tuh masih kokoh-kokoh tuh. Jadi PD, Pak. Ya. Jadi whatever you are gitu ya guys. Susah sakarmu. Tapi kita kalau udah masuk sini tadi kita akan friendly dengan beliau tadi. Iya, bukan friendly. Bahwa kita in the same system. Mungkin kurang lebih begitu ya. Saya ini kan saya ada sedikit gambaran. Jadi yang punya uang dulu nggak kebayang saya nulis financer itu, nggak kebayang uangnya segede apa. Tapi saya nggak pernah
ngomong dalam hati, kono duitnya ra ya, nanti ada uangnya enggak gitu. Ya saya tulis aja. Dan kemudian kita hari ini kita berhubungan dengan breeder dan sekarang kita kesulitan cari breeder. Mau petani, membreederkan bibit tanaman, mau peternak dengan hewan besar atau ikan. Saya hari ini Pak, di sini saya udah gak temuin lagi semenjak Pak Ustadz Sedo, Pak Ustadz nggak ada. Ini membenihkan patin. Ya, di sini yang punya ini tuh Pak Ustadz kita tuh, beliau Sedo. Ya sekarang patinnya habis. That's it. Jadi kesulitan kita jadi breeder hari ini. Yes. Arranger mungkin rada lumayan lah. Banyak alumni mana atau pensiunan mana, dia engineer, dia akuntan atau apapun atau dokter sekalian. Tapi ketika dia mau belajar bisa jadi arranger. Bisa jadi arranger, dia bisa memiliki pola pikir yang kita bisa titipkan bagaimana mengelola closed loop itu. Jadi tugasnya kurang lebih begini. Ya, tugasnya itu. Jadi di Arranger Scope itu bikin semen beku. Jadi bikin sperma beku untuk sapi misalkan, atau untuk kalau di luar kan babi ya yang rame. Jadi paket semen beku itu sama dengan bibit apa saja yang kita anggap unggul. Kemudian dia bisa kita garanti kualitinya. Gitu. Jadi secara teknikal ataupun secara komersial nanti dia memenuhi syarat untuk kita ikutkan di dalam sistem kita. Jadi si arranger ini bertugas untuk itu. Arranger itu ya benar-benar mempunyai keahlian di mana keahliannya itu dia bisa dibangun, bisa di schedule, bisa di fooding, dan kemudian dia bisa tuh share kepada lingkungannya. Nah ini yang harus kita tanamkan. Bener Pak, tadi udah contoh. Ya kalau kurma sulit ya, yang mudah-mudah aja misalkan, yang sekarang harus bisa misalkan tidak hanya padi, buah-buahan apa saja, tapi keahlian itu sebaiknya kita kembangkan. Yeah. Nah, ke bawahnya itu adalah penyertanya, bisa pupuknya, bisa pestisidanya. Ya, yang penting materialnya ada. Ya, baik. Terus kemudian ujung-ujungnya itu adalah orientasinya kita ke pasar. Pasar nggak harus pasar luar atau pasar yang segmented, nggak lah. Ya seperti kasus mangga itulah. Dulu kita nggak pernah mikir kalau panen mangga itu 1 truk misalkan. Sekarang panen mangga bisa di atas 100 ton. Kalau 1 hamparan 10 hektar, ternyata itu bisa 100 ton. Nah kalau kita dihargai misalkan aja di situ dihargai 4.000, ya lumayan 400 juta. Kalau dihargainya 6.000, 600 juta. Tebasan mangga hari ini untuk 10 hektar Pak, itu
nggak kurang dari 1. Nggak kurang dari 1 miliar. Hari ini pasarnya. 1 hektar ya? 10, 1 hamparan. Oh, 10 hektar. Iya, 10 hektar. Itu nggak kurang dari 1 miliar. Ya. Sekali panen ya? Sekali panen. Jadi uneducated people tadi, pedagangnya, iya Pak, ya sok taksir. Muter. Miliar gitu. Ya, 1 miliar Pak. Bener nih. Bener. Iya, udah segitu. Edan, ketika ditimbang ini, bener dia. Kita memperkirakan paling 100 ton kalau ininya ada apa 900 batang ya, apa dapat bla bla bla. Ternyata dia dapat 130 ton. Lebih. Dan anehnya begitu membawa 1 truk habis besok. Habis itu bukan habis, bukan. Ada lagi. Bawa uangnya. That's it. Yes, cashable. Iya, habis dari naik itu, karungin bla bla bla, pilihin. Ya sudah, versi dia lah. Nggak mau kemana, yang jelas pulang itu balik ke kita ada uangnya. Terus untuk energi bisa, dijual pedet bisa, maka cash flow-nya tidak hanya pedet. Sebanyak itu. Pupuk pestisida, pakan unggas, gas metana, pakan ikan, bibit dan lain-lain. Sebanyak itu. Jadi melihara sapi, melihara domba bukan hanya menghasilkan domba atau sapi. Cash flow kita, share-nya itu, sapi atau domba itu hanya mengkontribusi 25%. 75%-nya di sana. Ye? Oke, ye? Ya. Jadi cash flow kita isinya bukan ternak. Bukan. Cash flow kita yang ada di sini. Ini kita belum vertikal, ini masih horizontal. Belum vertikal, belum. Masih kayak gini, Pak. Ibu, jualannya gini ya? Belum diolah ya? Wah, belum. Kita belum. Ya jualnya begini. Belum. Ya, keluntungan semua. Kita masih horizontal nih. Tapi itu sudah kayak mangnya tadi. Bener nih 1 miliar gitu loh. That's it. Saya kira mudah-mudahan kita semua ini tidak hanya nanti menguasai, tapi nanti bagaimana kita menambah added value itu dari mana, prosesnya bagaimana, ya itu nanti next lah. Jadi sekarang kita install ininya dulu lah, horizontalnya dulu, horizontalnya aja. Jadi saya jadi ingat kata orang Sunda, nu pentingnya mang, ya yang penting kayak beas, yang satunya yang nimpalin, ya bias kayaknya, ya situ aja dulu, nggak usah jadi tepung, nggak usah jadi mie, nggak, ya belum Pak, belum. Saya punya ini kenalan dulu, tapi beliau sekarang udah meninggal, namanya Pak Unggul di Pasuruan, Pak. Itu yang memulai ubi ungu itu, Pak. Yang sekarang terkenal bakpia, ya. Ini akan berjalan. Oh, air nih. Ini masih ini ya? Yang udah tinggi sana ya? Ya. Ini 40 berapa tadi? 49 hari 4 meter ya? Ya. Nah, nih ngalir aja yang tadi itu MGH, Pak. Jadi material handling tadi dikerjakan dengan elevasi, dengan beda ketinggian. Enggak. Kalau misalkan yang di tempat tidak ada beda ketinggian, yes, di-generate aja ya? Tugasnya engineer. Oke. Tugasnya engineer. Betul. Engineer. Jadi, bagaimana kita bisa melakukan di loops 2 ini bisa hidup? Kita bisa pakai, di sana ada domba, di sana ada sapi.
dan dua-duanya bagus. Cuman untuk hal tertentu domba lebih bagus. Jadi sebagai contoh, ini sapi nih. Oh, makanannya beda ya, Pak? Maksudnya pupuknya Pupuknya. sapi, kalau itu domba. Oh, Ya. Ya, jadi di Loops 2 ini benar-benar kita merupakan miniatur dari hamparan. Jadi begitu air datang kita ratakan, begitu pupuk datang di bawah air maka akan rata. Dan itu kalau itu berlangsung kontinu, maka itu sudah bisa menumbuhkan apa yang ada di hamparannya. Apa yang ada di kebun ini. Ditanam rumput, yes, ditanam sayur, ditanam buah. Yes. Kalau itu terjadi, maka hewan-hewan akan datang. Sebagai predator. Jadi kita ngumpulin genetik yang the best, mau kayu, mau bambu, apapun ininya untuk supporting fasilitas kita. Itu. Jadi kalau kita lihat atau kita lihat sekilas, misalkan kita lihat di sini, kita lihat di sini. Nah ini kita bisa melihat bagaimana elemen ketiga, yaitu hewannya, sapi maupun domba itu, dia bisa tumbuh konstan dengan ADG yang ditetapkan dengan asupan dari sana. Ya, tambah ini, nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi sebetulnya ini adalah proses yang tadi, closed loop tadi, bahwa dari sini ke sini merupakan input, di sana merupakan output. Jadi outputnya rumput, inputnya di sini rumput. Bentar, jadi ini jadi input domba, Yes. bahwa ini jadi input itu gitu ya. Betul. Close loop. Ya, closed loop. Closed loop. Oke. Dan untuk genetik silakan. Di sini ada limusin dari Prancis, Simmental dari Swiss, kemudian ada Belgian Blue dari Belgia. Atau dombanya mau dari dombaan aja, silakan. Nggak harus Garut. Garutnya satu ekor aja cukup pejantannya. Yang lain turunan keberapa. Yang penting tanduknya keluar. Gitu. Orang bilang ini adalah domba wanayasaan. Ya. Oke, nggih. dari anak apa udah? Ya, boten. Dulu beli kecil 14 juta. 14 juta, sekarang udah di angka 45. Nah, Ini yang paling penting. Ya, ini hari keberapa ini? ini hari ke-6. Hari ke-6 Ya, itu hari 1, 2, Oh, ya, itu 3, 4. Jadi kolam 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang siap. Yang kolam tadi dari 1, ya, kolam 2, ya, 3, 4. 4. Ya, 4 didistribusikan atau ke hamparan lewat tangki ini. Pakai tangki. Ya, kurang lebih ngoten. Jadi yang kita Oh, ini yang tadi kalau apa tidak ada apa elevasi ya? ya, Pakai ya. Ya ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian pakai piping. Kemudian kita akan jalankan. Oke. Silakan Bang Opik nyalain. Nyalain. Ini magotnya udah keluar belum? Sudah ya? Sudah siap santap ini. Jadi di kolam 4 inilah setelah 6 hari kita terjadi senyawa protein. Ya di sini cash flow kita ada di sini. Oh, backlight nih. Cash flow-nya di sini, bukan di sapi, bukan di domba.
Ya, Jadi ini sendiri udah jadi cash flow ya Pak? Ya, cash flow-nya ini. Karena imagine tadi kita production cost 40 rupiah. Ya, oh, tapi sampai di sini udah 200. Iya, di sini 40. Tapi di sini di penerimaan di sini, di receiving sini itu udah 200. Tapi kalau dinikan lagi ya mungkin bisa lebih, tapi kita hanya jual 200. Selain di ini sendiri ada juga Pak yang ngambil sini? Oh iya. Ada? Ya. Oke, thank you juga. Ya. Oke. Ya, saya kira ini. Terus yang lain ini hanya peralatan. Di situ ada timbangan digital, ada tempat pemotongan, killing box, terus ada tempat pemotongan untuk ruangannya. Ya, tapi semuanya masih manual. Ya, jadi Tapi sekarang lagi ada berapa ekor? ini baru ada 26-an. Oh. Domba baru 100. Maksimum nih kandang berapa nih Mas Ri? 100. 100 ekor ya? Iya. Kalau domba? 500. 500. Oh, itu yang pengocoran ya? Iya. Pengocoran itu tuh. Untuk 10 ekor misalkan Pak, kebutuhan optimal kebun rumput berapa hektar? 10 ekor itu tadi di rasio tadi bisa dilihat di papan tadi. Jadi satu ekornya 60 meter persegi. Jadi dengan 120 meter persegi, taruhlah digedekan 200 meter persegi cukup. Iya, Itu untuk sapi. iya sapi. Domba dibagi 30 berarti dia. Ya, ya. Apa 20 ya? Iya, yang itu yang beda pendapat dengan para akademisi di peternakan. Oh, Karena ini tinjuannya adalah dari segi fertilizer. fertilizer. Kalau sapi 2 ekor harus 1 hektar. Di sini cukup 200 meter persegi. Dan memang cukup. Ya, Ya mungkin beda ininya ya. asam umatnya tadi. Ah. Yang mengubah itu. Iya, iya. Saya dengar juga ada yang lain nih Mas Ri, ada yang namanya rumput apa pakcong ya? Sama aja Ya, itu? ya sama aja. Hmm. Sama aja. Ya beda dikit. Ada kemau mami. Tapi prinsipnya adalah diturunkan dari rumput dan dari tebu. Kalau rumput dan legum itu US, jadi nanti mengandung protein. Oh. Ya monggo, kita alirannya yang mana? Kalau ini protein, mineralnya cukup. Jadi sapi makan gitu, udah diem, dia akan mengkonversi jadi protein. Ya, Pak, saya Ya. lihat ada yang khusus jualan blok mineral gitu. Ya, Ya, ya. ya. Jadi apa ya? Mungkin yang perlu kita ini kan adalah bagaimana kita merangkum elemen-elemen itu di dalam satu ekosistem, di dalam satu closed loop, dan kemudian mereka serasi di range oleh arranger. Ya, kurang lebih ngeten ya. Ya. Jadi mungkin ngoten, silakan mungkin di ini macam-macam bibit sama yang lainnya. Oh, silakan. Oh, sapi. Kalau yang bagian dulu itu ini. Iya, yang Belgian Blue hitam, Mbak. Hitam di tengah. Ada 1 ekor Belgian Blue. Ya sini botolnya taruh di tas ya. Mas Ri, kalau yang ini kan langsung di atas kolam ya? Iya. Dan Memang perlakuannya beda dengan yang sapi itu ya? sebetulnya prinsipnya sama, tetapi domba karena dia ringan ya sudah satu tempat aja langsung jadi. Oh. Tapi lain-lain prosesnya sama.
Kalau proses pengocoran tetap 6 hari? Sama-sama. Ditahan dulu 6 hari gitu? Ya, hampir mirip. Cuman kualitasnya kalau dipakai domba lebih Lebih bagus ya? ya. Sayangnya kuantitasnya Iya, kalah sedikit dia. ya, betul sama ini ya. Ini Iya. bonyok, ini gede ya. ya. Jadi memang Kalau dari yang di domba ini keluar ini juga, maggot juga. sama. Diambil juga nggak di domba? Ya, sama. Jadi yang membedakan nanti mungkin efektivitas dari asam umatnya, kadarnya itu beda.